Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan bahasa Indonesia, tema 5, subtema 1, dengan judul menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang nyata atau sesuai fakta. Jadi teks non-fiksi ini adalah teks yang benar-benar berisi informasi yang real, nyata, ya, dan benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi antara lain adalah esai, jurnal sejarah, jurnal ilmiah, biografi, serta karya sastra. Selanjutnya, ide pokok adalah inti permasalahan dalam sebuah teks. Ide pokok dikenal juga dengan nama lain yaitu pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Untuk menentukan ide pokok sebuah teks, bacalah teks itu dengan seksama atau teliti. Dalam sebuah paragraf teks non-fiksi, terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar teks tersebut. Jadi pada kalimat itulah ide pokok teks dapat ditemukan. Ya, jadi kalimat itu dinamakan kalimat utama ya. Mari kita lihat contoh paragraf dari sebuah teks di sini. Ya, kita akan mencari ide pokok pada paragraf ini ya. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Oke, jadi pada paragraf ini kita dapat melihat kalimat inti atau kalimat utama terdapat pada kalimat kedua yang sudah Mr. Kiki beri tanda ini ya. Ide pokok paragraf di atas adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Ya. Jadi ini merupakan ide pokok dari paragraf yang telah kita baca bersama tadi. Ya. Jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Jadi setelah kita mendapatkan kalimat utamanya, lalu kita bahasakan menggunakan bahasa kita sendiri, ide pokok dari paragraf ini. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi suatu hal yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Jadi, apabila dalam teks aslinya itu terdapat 3 paragraf, lalu kita baca, maka setelah kita meringkas teks itu yang berisi 3 paragraf, setelah kita ringkas maka akan menjadi seperti 1 paragraf saja, ya. Ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi secara singkat dengan mengambil ide pokok dari teks tersebut. Iya, jadi apabila ada teks yang berisi 3 paragraf, maka di ketiga paragraf itu kita cari ide pokoknya. Ya, di paragraf 1 kita cari ide pokoknya, paragraf 2 kita cari ide pokoknya, begitu juga di paragraf 3. Lalu ketiga ide pokok ini akan kita bentuk menjadi sebuah ringkasan ya.
Jadi bisa saja ketiga ide pokok ini dari 3 paragraf ini akan menjadi 1 paragraf ya. Itu namanya ringkasan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, kita harus membaca teks non-fiksi dengan teliti dan seksama. Kemudian setelah kita bisa membaca dengan teliti, maka kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Lalu yang ketiga, kita susun ide pokok ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri ya, sesuai dengan isi teks non-fiksi. Lalu langkah terakhir, kita harus perhatikan pemilihan diksi atau pemilihan kata yang tepat dan selaras, yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, atau sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Oke, mari kita lihat contoh teksnya dulu. Di sini ada teks yang berjudul Si Leher Panjang. Dari teks ini kalian bisa melihat 5 paragraf, ada 5 paragraf di teks ini. Jadi ketika kita meringkasnya, maka akan menjadi sebuah paragraf saja. Caranya bagaimana? Kita ambil ide pokok dari setiap paragraf. Jadi di teks ini ada 5 paragraf, maka terdapat 5 kalimat yang akan kita ambil. Oke, setelah kita baca dengan seksama, kita tentukan ide pokoknya, lalu kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri, sehingga akan menjadi seperti ini ya, ringkasan dari teks yang berjudul Si Leher Panjang di Padang Rumput. Padang rumput merupakan salah satu contoh ekosistem darat. Di lingkungan tersebut, semua makhluk hidup yang tinggal saling berinteraksi satu sama lain. Jerapah merupakan salah satu anggota dari ekosistem padang rumput. Jerapah memiliki beberapa ciri khas yang dapat membedakannya dengan hewan lain. Di antaranya tinggi badannya, berat badannya, dan pola tambalan coklat yang terdapat di seluruh badannya. Jadi ini adalah ringkasan dari teks tadi yang berisi 5 paragraf yang panjang itu. Setelah kita ringkas, maka akan menjadi lebih singkat, ya. Sehingga hanya menjadi 1 paragraf seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini. Mr. Kiki berharap kalian bisa memahami dan mengerti mengenai pembelajaran kita pada hari ini ya. Dan semoga video ini dapat berguna bagi kalian. Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri serta lingkungan dimanapun kalian tinggal ya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.